Baik, rekan sehat, selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saya Andika Wirawan di channel Rekan Sehat. Pada video kali ini saya akan mencoba mengulas bagaimana sih kecanggihan metaverse di dalam dunia kesehatan. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya bahwa metaverse saat ini menjadi booming dan banyak diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Hal ini terjadi karena Facebook tiba-tiba mengumumkan perubahan namanya menjadi Meta dan akan fokus mengembangkan dunia metaverse. Baik, kita mulai saja. Apa itu metaverse? Nah, rekan sehat, jika ingin mengetahui metaverse lebih jauh, saya sarankan untuk menonton film Ready Player One. Film ini sangat bagus. Nah, ini nih. Karena di sini menggambarkan bagaimana kecanggihan dan perkembangan metaverse ke depannya. Untuk memudahkan memahami apa itu metaverse, di sini saya menampilkan sebuah gambar ya. Ini adalah ibaratnya sebuah dunia metaverse atau dunia virtual. Sama seperti di dunia nyata, nanti di sini juga terjadi interaksi sosial antar manusia. Di sini ada tempat hiburan, ada apartemen, ada pusat pertokoan, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Nah, di dunia metaverse ini kita juga bisa membeli tanah, ya, kemudian membangun bangunan yang kita inginkan, apakah itu toko, tempat hiburan, atau lain-lainnya. Dan di sini juga disupport dengan kendaraan dan berbagai peralatan-peralatan. Kita bisa membeli mobil, bisa membeli motor, bisa membeli pakaian, dan bisa membeli bahan-bahan yang lain yang kita butuhkan. Dan selain itu kita juga bisa menjualnya kembali. Namun untuk melakukan transaksi di dunia metaverse ini tidak menggunakan uang fiat seperti yang kita gunakan di dunia nyata, tetapi menggunakan namanya uang cryptocurrency. Nah, untuk masuk di dunia metaverse ini tentunya harus membutuhkan alat bantuan. Alat bantuannya berupa kacamata virtual dengan teknologi virtual reality. Nah, seperti apa virtual reality itu? Nah, seperti ini. Ini terjadi sebuah pertemuan antara dua orang. Nah, ini diwakili oleh avatar. Jadi orang yang sebenarnya ini adalah berada di rumahnya sendiri, tetapi dia menggunakan kacamata metaverse sehingga dia seolah-olah berada di suatu tempat dengan waktu yang bersamaan dengan rekan kerjanya. Dan di sini bisa terjadi interaksi secara langsung, bisa bertatapan, bisa berbicara langsung, dan bisa bercerita, membahas mereka apa yang mereka ingin bahas. Nah, di sini juga terjadi pertemuan. Kalau sekarang kan kita bertemunya di aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lainnya. Nah, tapi itu kan masih dua dimensi di mana masih merupakan hasil rekaman video kamera. Dan jika nanti di dunia metaverse itu melakukan pertemuan dan kita seolah-olah berada di suatu tempat pada saat jam yang sama bersamaan dengan rekan-rekan kita. Dan di sini bisa kita berinteraksi langsung, bercerita, dan bisa langsung bertemu seolah-olah di dunia nyata. Dan itu kita bisa rasakan, ya, kita bisa merasakan sentuhan. Ketika bersentuhan kita bisa merasakan gerak-gerik, ya, seperti di dunia nyata. Nah, ada satu lagi teknologi yang namanya augmented reality. Ini juga berguna nanti di dunia metaverse. Nah, untuk memudahkan memahami apa itu augmented reality atau AR, nah ini ketika teman-teman pernah bermain Pokemon Go. Nah, di Pokemon Go ini menggunakan teknologi AR, di mana terjadi penambahan objek dari dunia yang sebenarnya. Nah, seperti ini contohnya. Di sini kan tidak ada objek di dunia nyatanya. Dan pada saat kita lihat di kamera dan ternyata ada tambahan objek berupa avatar-avatar di Pokemon Go. Nah, ini yang membuat gempar dunia, ya, tiba-tiba metaverse menjadi booming, ya, karena Facebook berubah nama menjadi Meta pada tanggal 29 Oktober tahun 2021. Tujuan untuk
mengubah nama, ya, selain ingin fokus ke dunia metaverse, Facebook juga kan memiliki banyak anak perusahaan. Sehingga jika tidak mengubah nama, maka dia tidak seolah-olah tidak mewakili anak perusahaannya. Karena dulu kan Facebook yang menjadi induk perusahaan. Nah, yang diubah itu bukan aplikasinya ya, bukan jejaring sosialnya atau aplikasi Facebooknya, tetapi yang diubah adalah induk perusahaannya. Jadi sekarang induk perusahaannya adalah Meta dengan anak perusahaan berupa Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah Mark Zuckerberg hadir dalam sebuah pertemuan dengan para undangan menggunakan kamera virtual. Kamera virtual ini nampaknya adalah dari Oculus. Oculus merupakan anak perusahaan dari Facebook yang baru saja diakuisisi. Ya, dengan menggunakan kamera ini kita bisa merasakan dunia virtual. Dan kalau kita lihat harganya pada saat video ini dibuat masih berkisar antara 5 sampai 7 juta. Kemudian gambar kedua ini adalah Mark sedang menguji coba sarung tangan yang sedang dikembangkan. Dengan memakai sarung tangan ini kita bisa menyentuh objek yang kita lihat di dalam kamera virtual. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa manusia itu di dunia metaverse diwakili oleh avatar-avatar. Jadi setiap orang bisa memiliki avatar untuk digunakan di dunia metaverse. Jadi avatar inilah yang nantinya akan berinteraksi di dunia metaverse. Seperti ini avatar dari Mark Zuckerberg yang sedang berinteraksi dengan rekan-rekannya di dunia metaverse. Nah, seperti apa implementasinya metaverse di Indonesia? Nah, sekarang itu startup sangat mendukung percepatan implementasi metaverse di Indonesia. Seperti ini contohnya, mereka sedang berdekatan tetapi mereka berada di dunia lain ya. Nah, mereka berada pada dunia metaverse dengan menggunakan kacamata virtual. Perkembangan dunia metaverse di Indonesia mulai merambah ke dunia kesehatan. Nanti kita lihat ada beberapa perusahaan yang sudah melirik untuk mengembangkan teknologi kesehatan. Seperti apa contohnya penggunaan metaverse dalam dunia kesehatan? Nah, seperti ini ada seorang dokter yang menggunakan kacamata virtual dan menggunakan alat-alat bantuan lainnya. Dan saat ini gambar ini menunjukkan bahwa dia sedang berada dalam dunia metaverse. Nah, bagaimana pemerintah menyikapi dunia virtual atau metaverse ini? Dan ternyata Presiden Jokowi pernah bertemu dengan Mark Zuckerberg sekitar tahun 2016 dan pada saat itu Mark Zuckerberg bercerita kepada Bapak Presiden Jokowi tentang rencananya mengembangkan dunia metaverse, sehingga Bapak Presiden sangat tanggap dengan berita ini, sehingga dia menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menyiapkan strategi dalam menghadapi metaverse. Tentunya pemerintah sendiri sudah menyiapkan berbagai macam strategi dalam menghadapi metaverse ini. Nah, di masa pandemi tentunya layanan kesehatan yang berbasis digital atau metaverse itu sangat berguna. Dan pada saat ini tahap penggunaannya masih dalam berupa pelatihan atau proses belajar mengajar. Seperti ini seorang dokter yang sedang menjelaskan sedang berada dalam dunia metaverse dengan bantuan kacamata. Demikian juga ini menggunakan kacamata virtual dengan membahas suatu topik dengan rekan-rekannya yang hadir di dalam metaverse itu. Dan di sini juga terlihat di dalam sebuah ruangan operasi atau bedah ya, mereka berkomunikasi di dunia metaverse. Jadi sangat banyak manfaatnya di pelayanan kesehatan dengan berbasis digital atau metaverse ke depannya. Teman-teman bisa searching apa saja manfaat dunia metaverse terhadap perkembangan pelayanan kesehatan ke depannya. Metaverse dapat membantu mengatasi tantangan pelatihan medis. Nah, pada saat ini sedang dikembangkan berbagai macam teknologi yang berbasis metaverse
dalam rangka meningkatkan pelatihan atau praktikum dalam dunia kesehatan, khususnya pada pembelajaran praktikum dari dunia kedokteran. Jadi beberapa kampus sudah mulai menerapkan sistem pembelajaran dunia virtual dengan bantuan alat kacamata virtual seperti ini. Pelayanan kesehatan dengan aplikasi virtual atau VR itu sangat banyak manfaatnya, seperti bisa dipergunakan dalam dunia kedokteran, dalam hal ini pembelajaran sistem bedah atau operasi. Kemudian dapat juga dipergunakan dalam dunia terapi psikologis. Jadi pasien-pasien dengan gangguan mental atau psikologis bisa menggunakan kacamata virtual ini untuk mengurangi kecemasannya. Demikian juga dapat digunakan sebagai alat rehabilitasi pada penyakit stroke. Nah, ini perusahaan yang pertama yang sudah mengembangkan alat teknologi dengan berbasis metaverse dan akan diaplikasikan di dunia nyata pada saat pembelajaran, dan ini sudah bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran UGM. Arutala ini adalah startup atau perusahaan yang berbasis di Yogyakarta yang fokus mengembangkan virtual reality, dan salah satu yang dikembangkan saat ini adalah pengembangan teknologi pembelajaran di bidang kesehatan. Nah, pada video sebelumnya saya sempat singgung bahwa tidak menutup kemungkinan kedepannya rumah sakit akan dibangun di dunia metaverse, atau para dokter-dokter bisa membangun klinik di dunia metaverse. Dan pada saat ini Arutala sendiri sudah menyatakan bahwa alih-alih harus pergi ke rumah sakit, kami hadirkan rumah sakit kepada para nakes untuk kemudahan praktikum. Jadi Arutala ini sudah membuat sistem pembelajaran secara metaverse, ya, di mana di situ terdapat rumah sakit, terdapat ruangan-ruangan, terdapat tempat praktek, tempat belajar, dan tempat-tempat yang lainnya. Demikian juga alat-alat untuk pembelajarannya seperti alat-alat praktikum juga tersedia di dalam dunia metaverse itu. Jadi di sini bebas melakukan pembelajaran, dan itu bisa dirasakan sangat maksimal dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya melalui pertemuan-pertemuan online seperti webinar atau Zoom. Nah, selanjutnya adalah Agora. Agora ini juga merupakan aplikasi live streaming video, kemudian juga bisa merupakan perusahaan chatting, grup chatting, dan aplikasi-aplikasi komunikasi lainnya. Dan Agora ini itu sudah memuji aplikasi perawatan kesehatan, pendidikan, tempat kerja, dan metaverse dari teknologi keterlibatan waktu nyata. Teknologi keterlibatan waktu nyata dalam artian adalah virtual reality. Ya. Jadi itu beberapa perusahaan-perusahaan yang berusaha mengembangkan teknologi di bidang kesehatan yang berbasis metaverse. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah metaverse ini bakal berkembang di dunia kesehatan? Ya, kalau menurut saya sih bakal berkembang, tetapi akan ada banyak kendalanya karena alat ini kan menggunakan teknologi yang canggih sehingga tentunya butuh biaya yang sangat besar. Jadi kemungkinan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja, hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang memiliki dana atau instansi-instansi yang memiliki dana. Namun kedepannya tidak menutup kemungkinan akan dinikmati oleh seluruh manusia berbagai kalangan. Sama halnya dengan internet pada zaman dahulu, orang mengira bahwa internet tidak akan dinikmati oleh semua kalangan karena menggunakan jaringan dan biayanya yang mahal. Dan buktinya sekarang bisa digunakan oleh seluruh kalangan. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya share di video kali ini. Jika ada pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar, dan jangan lupa follow, subscribe, like, and comment di setiap sosial media kami.
Jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya mendapatkan informasi ini juga. Dan jika ingin follow Instagram saya, Facebook saya, silakan di subscribe, like, dan komen, and share. Sekian, terima kasih. Rekan sehat, sehat berdampak, sehat produktif. See you soon. Bye-bye.